Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Gauza Al-Ghifari dari kelas MBSC NIM 2216030124. Di sini saya akan mengerjakan UAS statistik dengan metode SPSS. Baiklah, di sini saya sudah mempunyai datanya. Lalu kita copy. Kita buka SPSS. Masuk ke variable view, lalu di sini kita isi X1, X2, X3, X4, dan Y. Lalu kita pindah ke data view, kita paste. Di sini kita sudah memindahkan datanya. Lalu kita masuk ke analyze. Lalu kita ambil regression. Lalu linear. Lalu kita pindahkan Y ke dependent. Lalu kita pindahkan X1, X2, X3, X4 ke independent. Lalu ambil statistik, lalu checklist collinearity diagnostic, lalu continue, baru plots, lalu pindahkan spread ke X, spreadsheet ke Y, lalu jangan lupa centang histogram, lalu continue, masuk ke save. Centang unstandardized, lalu continue, lalu masuk ke option, pastikan use probability-nya 0,5 dan 0,10, lalu continue. Di sini datanya sudah masuk, lalu kita kembali ke SPSS. Setelah output data keluar, kita akan mencari hasil one sample Kolmogorov-Smirnov test. Klik analysis, lalu klik non parametric test, lalu test distribution, lalu klik one sample KS, unstandard residual, kita pindahin ke variable list. Test distribution, pastiin normal. Setelah hasil one sample Kolmogorov-Smirnov test keluar, biar lebih mudah, datanya sudah saya pindahin ke Word. Di sini judul saya pengaruh motivasi belajar, tingkat pendidikan, fasilitas belajar, dan penghasilan orang tua terhadap kualitas pendidikan di Desa Teken. Identifikasi variabel penelitian. X1 motivasi belajar, variabel independen. X2 tingkat pendidikan, variabel independen. X3 fasilitas belajar, variabel independen. X4 penghasilan orang tua, variabel independen. Y kualitas pendidikan, variabel dependen. Pengujian analisis. Uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heterokedastisitas, uji regresi berganda, uji hipotesis, koefisien determinasi persamaan regresi. Langsung aja ke uji asumsi klasik. Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residu memiliki distribusi normal. Lalu ke tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, didapat nilai signifikan terbesar sebesar 0,788, lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Yang kedua,
uji multikolinaritas. Lalu selanjutnya kita masuk ke tabel koefisien. Jika toleransi value di bawah 0,10, toleransi X1 0,26, berarti di atas 0,10. X2 0,04, berarti di bawah 0,10. X3 0,21, berarti di atas 0,10. X4 0,04, berarti di bawah 0,10. Selanjutnya uji heteroskedasitas. Lalu kita masuk ke tabel scatter plot. Di sini apabila titik-titik menyebar, teracak dan tidak berpola, maka tidak ada gejala heteroskedasitas. Selanjutnya analisis data. Yang pertama uji F. Kita masuk pada tabel ANOVA. F hitung 18,056, F tabel 3,8625, berarti F hitung lebih besar dari F tabel. Berarti ada pengaruh. Dilihat dari nilai sig 0,00 lebih besar. Dilihat dari nilai 0,00 berarti lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa setiap variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Y. Berarti kesimpulannya bahwa motivasi belajar, tingkat pendidikan, fasilitas belajar dan penghasilan orang tua terhadap kualitas pendidikan di desa Teken berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya kita masuk ke uji T, lalu masuk ke tabel koefisien. X1 T hitung 1,598, berarti lebih kecil dari T tabel 2,228, berarti tidak berpengaruh terhadap Y. X2 0,950, T tabel 2,228, berarti lebih kecil dari T tabel, berarti tidak berpengaruh terhadap Y. X3 T hitung 0,842, T tabel 2,228, berarti lebih kecil dari T tabel, tidak berpengaruh terhadap Y. X4 T hitung 0,591, T tabel 2,228, berarti tidak berpengaruh terhadap Y. Kesimpulannya, berarti motivasi belajar tidak berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Yang kedua, tingkat pendidikan terhadap kualitas pendidikan. Yang ketiga, fasilitas belajar tidak berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Yang keempat, penghasilan orang tua tidak berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Lalu kita masuk ke koefisien determinasi yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X ke Y. Lalu masuk ke tabel model summary. Dengan nilai R² 0,900 atau 0,90 atau 90%, berarti dapat disimpulkan pengaruh variabel X ke Y adalah 90%. Lalu masuk ke persamaan regresi, langsung saja masuk ke tabel koefisien. Y sama dengan konstan tambah X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. Y sama dengan min 97,545 tambah 3,651 tambah 2,111 tambah 1,950 tambah 1,285.
Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai UAS statistik. Lebih dan kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.